Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu memulakan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Tingkatkan ya kehadirannya. Ya, Bu. Oke, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran kita, Ibu mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Minggu lalu kan kalian udah mempelajari tentang muatan listrik. Nah, Ibu mau bertanya nih, apa sih yang terjadi ketika kedua muatan yang sejenis atau yang tidak sejenis itu didekatkan? Reaksi apa yang terjadi? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar tentang interaksi antara muatan atau hukum Coulomb. Sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hukum Coulomb. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan contoh hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghitung besar gaya Coulomb. Gaya listrik. Gaya pada benda bermuatan. Apa sih itu gaya listrik? Nah, misalnya kita punya dua buah muatan, muatan positif dan muatan positif. Kalau keduanya kita dekatkan, maka antara keduanya akan tolak-menolak atau saling berjauhan. Atau lagi, kalau kita punya dua buah muatan, negatif dengan negatif. Kalau keduanya kita dekatkan, maka mereka akan tolak-menolak atau berjauhan juga. Akan tetapi, kalau kita punya dua buah muatan yang beda jenis, misalnya positif dan negatif, kalau keduanya kita dekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik, sehingga mereka saling mendekat. Nah, dari sinilah bisa kita simpulkan bahwasanya muatan sejenis itu akan tolak-menolak, sedangkan muatan beda jenis itu akan tarik-menarik. Nah, inilah yang disebut dengan gaya listrik, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Nah, bagaimana sih menghitung besar gaya listrik itu? Nah, untuk menghitung besar gaya listrik itu ditentukan oleh hukum Coulomb. Nah, sebelum membahas persamaannya, kita bahas dulu hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap besar gaya listrik itu. Misalnya, kalau kita punya dua buah muatan, positif dengan negatif. Positifnya kita lambangkan Ki A, sedangkan negatif kita lambangkan Ki B. Maka antara keduanya akan tarik-menarik. Yang besarnya adalah F, yang di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, sedangkan Ki A dan Ki B-nya adalah muatan dengan satuan Coulomb. Coulomb adalah nama ilmuwan yang menemukan rumus ini. Kalau misalnya kita perbanyak muatannya, muatan positif kita perbanyak dan negatifnya juga kita perbanyak, maka ternyata gaya yang dihasilkan lebih besar. Jadi, yang pertama yang berpengaruh terhadap gaya adalah besar muatannya. Semakin besar muatan, semakin besar gaya antara muatan. Gaya sebanding dengan besar muatan. Semakin besar, gayanya juga akan semakin besar. Kalau muatannya semakin besar, maka gayanya juga akan semakin besar. Nah, inilah hal yang pertama yang berpengaruh. Hal yang kedua yang berpengaruh adalah jarak. Misalnya, kita punya dua muatan positif dan negatif yang berada pada jarak R. Maka
maka mereka saling tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Ketika jaraknya kita perbesar, semula R kita perbesar menjadi 2R, jadi gaya yang dihasilkan semakin kecil, yaitu 1/4 F. Atau jaraknya kita ubah 3R, jadi gaya yang dihasilkan 1/9 F. Di mana 9-nya diambil? Itu diambil dari 3 yang dikuadratkan. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan, atau F berbanding terbalik dengan R. Dari percobaan-percobaan itulah Coulomb membuat persamaannya. Kalau kita punya dua buah muatan, QA dan QB yang berpisah pada jarak R, maka antara keduanya terjadi gaya yang misalnya sebesar F. Nah, yang dimana QA dan QB itu besar muatan, yang keduanya ini dengan satuannya itu Coulomb, sedangkan R adalah jarak antara kedua muatan dengan satuan M. Jadi F sama dengan K kali QA QB per R kuadrat, yang dimana K adalah konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, agar lebih jelas, mari kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh 3 cm. Besar kedua muatan tersebut masing-masing 2 mikrokolom dan 5 mikrokolom. Tentukan besar gaya tolak antara kedua muatan. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu yang diketahuinya apa-apa saja. Yang pertama, Q1-nya berapa? 2 mikrokolom. Kita ubah mikrokolom ke kolom. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya berapa? 5 mikrokolom. Kita ubah mikrokolom ke kolom lagi. 5 kali 10 pangkat min 6. Yang diketahui lagi apa? R, atau jarak. Jadi R-nya yaitu 3 cm. Kita ubah cm ke meter. Kan pasti udah kalian mempelajari cara mengubah ini pas kelas 7 kalau nggak salah ya. Cm ke meter. Jadi 3 cm ke meter itu jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Apa yang ditanyanya? Yang ditanya yaitu F. Masukkanlah rumus yang tadi. Rumusnya yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, masukkanlah nilai-nilainya. Masukkan nilai K-nya. Nilai K-nya kan 9 kali 10 pangkat min 9. Q1-nya berapa? Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 6. R pangkat 2 berapa? 3 kali 10 pangkat min 2 kali 2. Nah, kita kalikanlah. 9 kali 2 kali 5 jadi 90 kali. 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 6 kali 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ingat antara perkalian perpangkatan matematika kan? Kalian pasti udah belajar itu kan. Kalau bilangan berpangkat kita kalikan, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya saja yang kita jumlahkan. Nah, jumlahkanlah pangkat ini. Pangkat 9 dijumlahkan min 6, kita jumlahkan ke min 6. Jadi hasilnya 10 pangkat min 3. 3 kali 3, 9 kali. Min 2 kali 2, min 4. Jadi 90 per 9 sama dengan 10 kali. 10 pangkat min 3, min 3 kurang min 4, jadi 10 pangkat min 3 kurang min 4. Jadi hasilnya 10 kali 10 pangkat 1 atau 100 Newton. Jadi hasilnya itu yaitu 100 Newton. Nah, contoh yang kedua, dua buah muatan masing-masing min 4 mikrokolom.
dan satu mikrokolom terpisah pada jarak R dan mengalami gaya tarik-menarik sebesar 0,9 Newton. Nilai R adalah, jadi yang ditanyanya itu yaitu nilai R. Sama juga yang diketahuinya masukkan apa saja, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dan F-nya berapa, 0,9 Newton. Jadi apa yang ditanya? R. Masukkanlah rumusnya. Rumusnya kan F sama dengan K kali QA QB per R kuadrat. Nilai F-nya berapa? 0,9. Per K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Masukkan nilai QA QB-nya. 4 kali 10 pangkat min 6 kali 1 kali 10 pangkat min 6 per R-nya kan belum diketahui, jadi R pangkat 2. Kita ubah ini. 0,9 sama R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat 6 kali 1 kali 10 pangkat 6 per 9 kali 10 pangkat min 1. Mati 9 dengan 9. Jadi hasilnya R pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6 kurang min 1. Jadi R pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Kita hilangkan pangkatnya, kita ubah menjadi akar. Jadi R sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 2. Akar 4-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Atau R sama dengan 0,2 meter. Jadi hasilnya itu 0,2 meter. Nah, Untuk lebih jelas materi kita hari ini, mari kita lakukan percobaan. Yang dimana alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama 2 buah sedotan, yang kedua botol minum, yang ketiga kain wol. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama kita gosokkan 2 buah sedotan ini di kain wol selama kurang lebih 1 menit. Kita gosoknya searah. Setelah kurang lebih 1 menit, sedotan yang pertama kita letakkan di atas botol minum. Sedangkan sedotan yang kedua kita pegang. Lalu sedotan kita dekatkan dan lihat reaksi apa yang terjadi. Sedotan yang ada di atas botol minum didorong oleh sedotan yang ada di tangan kita. Kenapa terjadi demikian? Itu menandakan terjadi interaksi tolak-menolak. Kenapa tolak-menolak? Karena muatan yang terjadi antara plastik yang digosok dengan kain wol itu adalah muatan negatif. Jadi plastik atau sedotan plastik ini bermuatan negatif, sedangkan kain wol itu bermuatan positif. Karena dia sama-sama bahannya, sama-sama plastik, maka kedua sedotan ini sama-sama muatannya, yaitu sama-sama muatan negatif. Nah, interaksi dua buah muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak, makanya didorongnya sedotan yang ada di atas botol minum tersebut. Nah, demikianlah eksperimen kita hari ini. Jadi kesimpulan dari eksperimen kita yaitu semakin dekat antara dua benda yang bermuatan,
maka gaya tolak menolaknya atau interaksi yang dihasilkan semakin besar atau semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh jarak antara dua muatan, maka gaya tolak menolak atau tarik menarik yang dihasilkan semakin kecil. Nah, sekarang Ibu akan mengevaluasi kalian ya. Di sini di slide Ibu ada 3 soal. Tolong kalian jawab. Ibu akan memberikan waktunya 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hukum kolom? Yang kedua, bagaimana pengaruh besar muatan dengan gaya kolom? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi gaya kolom? Oke, nah, jawaban dari soal itu, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hukum kolom? Nah, hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Gaya yang timbul dapat membuat kedua titik muatan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak, tergantung nilai dari masing-masing muatan. Soal yang kedua apa? Bagaimana pengaruh besar muatan dengan gaya kolom? Nah, hubungan antara besar gaya kolom dengan muatan adalah berbanding lurus. Hubungan berbanding lurus ini berarti apabila dua muatan tersebut besar, maka akan menghasilkan gaya kolom yang besar juga. Nah, pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi gaya kolom? Nah, dari rumus yang kita pelajari tadi kan bisa kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom yaitu antara dua benda bermuatan listrik, yaitu besar muatan kedua benda, Q1 dan Q2. Yang kedua, jarak benda atau R. Yang ketiga, medium tempat benda atau K. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Untuk materi minggu depan, jangan lupa dipelajari di rumah tentang hukum Ohm ya. Oke, sampai di sinilah pertemuan kita hari ini. Selamat siang.